ada sosok hitam. Sosok hitam dia tuh nyamperin dia. Akhirnya satu-satunya cara itu dikira seret dong, kayak tadi model ke atas. Dipaksa Dia lah ya. kita paksa gini-gini. Nggak mau berat tuh, nggak mau. Akhirnya kan si Andri nih temen gue yang leader itu tadi, itu lumayan gede badannya. Jadi pegang sama dia, enggak digendong, pegang sama dia. Nah itu ditarik. Oh si Andrinya itu? Bukan si Andri, ya si Andrinya malah ditarik sama si Ita itu tadi. Nah kan gue ngerinya kayak mungkin setan-setan gitu kan, nggak mungkin namanya dia matiin orang, nungguin orang terus dicekek apa dia apa, iya, mungkin ya. Nggak mungkin. Tapi kalau ngelakain bisa aja. Ngelakain bisa mungkin, apa lari ntar dia masuk jurang apa kan. Lari masuk jurang, bener. Akhirnya ngebut tuh dia, kayak lu lepas. Dia diajak lari tuh sama si Ita itu tadi. Nah, Ita yang di dalamnya udah ada makhluk gitu. Dia lari, gue betul juga panik juga dong. Ini kalau sampai kenapa-napa gimana? Sampai akhirnya dia berhenti di, gue lupa kok turunnya, gue lupa sih posnya tuh. Ya pokoknya antara udah kita jalan turun lah. Kita belum sampai gerbang. Berarti kita antara itu maksudnya antara pos 4, pos 3, pos 1 lah tuh antara itu. Nah dia sempat berhenti tuh. Si Ita sama si Andre itu tadi sempat berhenti. Tapi kenceng tuh larinya pas di kayak gitu. Padahal kalau kata gue tuh baru sebentar ya. Tapi dia kayaknya udah jauh banget ya. Anjir, berarti sampai ditarik gitu ya? Iya, jadi ya gimana sih trek putri turunan begitu kan? Turun maksudnya. Nah di situ gue tanya dong. Si Lisa atau siapa? Si Ita, Andre. Udah gimana Andre gini? Udah ajak ngebut terus nih sama si Ita. Gimana ya bro? Gimana dong ya kalau kayak gini ya? Nah kebetulan di situ ada pendaki satu tuh. Pendaki mungkin dia udah lepas dari rombongannya. Mau turun tapi? Mau turun. Gue nggak tahu persis dia mau turun atau mau naik. Turun. Mau turun. Dia turun. Nah itu agak konyol juga sih, kan gue lucu juga. Jadi dia ngeliatin gini nih, si pendaki itu. Ngeliatin matanya si temen gue si Ita. Gini, gue kira mau diobatin, mau dia apa? Kabur. Dia kan konyol ada gue. Lu kira mau nolongin rombongan lu ya? Mau ngapain? Ini orang ngapain sih? Itu nggak jelas banget. Ngeliatinnya karena serius. Iya, jadi mungkin dia nggak tahu dia emang dasar nggak bisa nolongin, apa dia ngeliat udah tampangnya serem lah itu si ininya. Ceritanya itu nggak pamit nggak apa ya jalan. Kocak nih ketemu orang kayak gini di gunung. Terus akhirnya dari situ kita ngegas lagi. Tetap turun lagi. Turun lagi, kita turun jarak ya mungkin hampir sama kayak tadi lah, kayak mungkin kalau ditarik garis lurus ya 100 meter 50 meter 100 meter lah. Kalau ditarik lurus itu ya. Berarti lumayan jauh juga ya. Lumayan ya. 50 meter jalan. Nah di situ tuh bener-bener kalau kata gue sih puncaknya di situ sih. Ngamuk. Oh si Ita itu ngamuk. Ngamuk. Si Andre kan nolongin dong. Lu gini-gini kenapa gitu. Si Andre nolongin, malah dia dibanting. Si Andre? Iya. Anjir. Bayangin kalau logikanya kan si Ita ini cewek kecil. Si Andre kan badannya gede. Dibanting itu dia. Anjir, udah main fisik berarti. Berarti mungkin udah, kalau kata gue sih ngamuk ya. Nah, ngamuk gitu. Akhirnya kan gue nolongin si Andre dong. Dari dulu nggak apa-apa. Nah itu udah, kayaknya dia mau ngamuk, mau ngancam ke gue. Ditanya itu? Ya mungkin halusannya itu, halus itu udah, si Ita kan udah beda. Gue nolongin si Andre dong. Gue nolongin si Andre. Dulu nggak apa-apa gini-gini. Dia gue nggak apa-apa, manggil gue nggak apa-apa gitu. Manggil gue, nah itu belum masuk nih. Gue udah merinding, gue ke rambut-rambut kan. Pertama sini dulu nih. Panas leher. Punduk ya? Iya, punduk gitu. Sini ke leher. Wah, tapi kan kalau gue berlawan tuh, istighfar terus berlawan. Akhirnya situ pas banget ada, itu mungkin kalau kata gue sih ngamat banget ya. Itu ada bapak-bapak, dia udah umur sih kayaknya udah 40-50an lah. Udah tua ya, udah lumayan tua. Nah dia sama rombongannya juga tuh, kayaknya sih mungkin rombongan itu cewek semua. Oh dia doang berarti. Kalau kata gue sih itu kayak dosen
Dia ngajak mahasiswanya apa naik gunung kali ya. Itu lumayan baik banget sih, bukan lumayan lagi sih kalau kata. Turun tapi posisinya. Posisi dia turun juga. Oh. Nah, tolongin sama dia, dibantu apa sih namanya kalau kita ke makhluk halus tuh? Oh, interaksi. Interaksi. Gitu. Oh, udah mulai interaksi. Kamu siapa gitu? Kamu ngapain ganggu si Mbak ini, si Ita itu tadi? Saya suka ngomongnya begitu. Suka sama si Ita itu. Sama si Ita Mbak ini. Terus ya tadi yang sebelum kita sempat dayang-dayang itu. Oh iya. Iya kan? Yang lu bilang mau dijadiin dayang-dayang gitu. Iya, saya suka sama Mbak ini, mau saya jadiin apa sih kalau dayang itu mungkin putri apa gitu. Saya jadiin dayang-dayang di tempat saya. Anjir. Wah, di situ kan Horor dong. kita bayanginnya teman-teman tuh pas denger itu ya udah panik aja kan. Wah, gimana nih yang keluarganya lah, kita udah ngomong kalau terjadi apa-apa tuh sama keluarga. Wah, gimana nih kalau sampai ini akhirnya di situ interaksi. Emang kamu siapa? Gue lupa itu sempat ada namanya. Dia sempat itu nama makhluknya itu sempat nyebutin nama. Kamu siapa? Gue lupa ya pokoknya. Jadi sempat nyebutin nama. Taruh si A lah. Gue si A. Gue ada di sini. Gitu. Penunggu dan gue nggak ditemuin. Dia nggak ditemuin. Gue ada di sini dan gue nggak ditemuin jasad gue. Dia ngomongnya begitu. Tapi dia nyebutin apa? Nyebutin nama. Enggak, maksudnya kayak ngejelasin kronologi. Kalau misalkan dia nggak ditemuin itu karena apa? Oh iya, dari ceritanya gini. Dia mungkin waktu itu naik gunung, nggak tahu posisinya naik atau turun. Ya mungkin kan tadi di tempat yang bagi tempat gue ya, tempat gue ngecamp itu kan jurang tuh. Mungkin nggak jauh dari situ. Jadiannya tuh mungkin nggak jauh dari situ ya. Nah dia cerita katanya gue naik waktu itu sama temen gue. Saya waktu itu naik sama temen saya. Saya jatuh ke jurang. Anjir. Jatuh ke jurang, mata saya kecolok kayak ketancap lanting. Emang kebetulan ya ntar dicerita di sini ada mata saya terlanting. Nah teman-teman saya ini ninggalin saya. Nggak ditolongin berarti ya? Ditolongin. Iya. Jadi mungkin dia di situ. Ya udah, terlepas dari itu kan si bapaknya tadi yang nolongin, ya nggak bisa gitu mas katanya. Udah beda alam, nggak bisa. Nah si ceweknya ini, si Ita ini juga nggak mau ngelawan sih. Sayangnya. Oh iya. Maksudnya nggak dibantu apa, dia tuh malah ngikutin ya. Ngikutin jadinya. Ayo gitu. Saya mau di sini gitu. Saya mau dijadiin dayang-dayang. Anjir. Ya, mungkin ya karena senang apa-apa kan. Akhirnya dari situ udah mulai crowded. Kita harus mikir cepat dong. Oh gimana nih caranya biar sembuh? Biar ya pertama selamat dulu lah. Ya sampai turun bawah dulu ya. Sampai bawah. Ya, sangkanya udah nggak di hutan. Akhirnya temen gua yang gesit ini tadi si Gugun. Si Gugun apa? Enggak, jadi yang malam ikut atas kayak mama gua malah. Oh. Si Rizky itu. Rizky itu turun duluan ke base camp buat minta bantuan. Ya cuman kan nggak tahu nih harus bisa apa namanya, kalau ranger apa gitu kan kalau mau naik harus briefing dulu dong. Oh iya. Cuman gue udah cepat sampai bawah, nggak langsung aja kita ranger itu naik ke atas. Ya, pasti dia briefing dulu di bawah. Pokoknya itu kejadian. Akhirnya sama kayak tadi kejadian itulah tadi si bapak itu tadi pokoknya nolong. Teman gue juga si Andre kan, Pak tolong ya bantu saya gini-gini sampai bawah minimal. Ya tenang aja mas, saya bantu. Oh berarti baik banget ya? Ya pokoknya baik banget ya itu. Selamat lah ya, hero. Itu aja. Jadi nolongin terus dibimbing sampai bawah. Tetap posisinya sama kayak tadi di pertengahan awal kita jalan turun. Larinya cepat tuh si Ita itu. Larinya cepat turun lari. Masih bapak udah nggak apa-apa ikutin aja. Ikutin ya udah tuh udah mulai pencar kita kan. Tapi lu mikirnya pas dia udah turun cepat gitu, itu udah sembuh apa belum? Mikir gue sih belum. Oh mikir lu belum karena masih apa sih labil lah karena kayak itu ya. Terkadang antara itu dia apa itu bukan kan masih. Pokoknya puncaknya itu kalau kata gue ngamuknya itu makhluk halusnya itu pasti tempat tadi dibanting terus kayak udah mau masuk ke gua juga kan. Oh iya. Gak tau kalau masuk tuh kerasa apa enggak, tapi badan gue tuh sampai mual, sampai mual gitu kan.
Tapi ya itu tadi masih gue lawan, gue masih bantu jikir, istighfar, bantu. Terus akhirnya si ranger itu tadi yang persiapan juga kita ketemu akhirnya di pertengahan jalan. Kalau nggak salah di air ini deh, mata air ya. Di mata air, udah mau nyampe bawah berarti ya? Yang tinggal trek lurus di perkebunan ya. Oh berarti hampir sampai pos baru. Di mata air itu kayaknya itu baru ketemu sama ranger di situ. Nah gua masih di atas dong, jalan turun karena saking mungkin capek juga kan, pusing juga kan tuh udah. Ya lah udah hajar semua. Gitu, gue gak lupa tuh rombongan gue siapa aja barengan gua. Nah anehnya tuh ya itu tadi Lang, pas di awal tadi kita ceritakan mulai kerasa aneh tuh pas masuk tadi yang pos satu yang gerbang yang kayak udah rumut, kayak roboh itu kan. Di pos itu tuh teman gue tuh masih teriak-teriak aja yang tadi namanya si Yuli. Ya gimana? Yang tadi minta bantuan bapaknya gitu. Oh iya. Ton. Siapa? Ya Ton manggil ke gua, Ton. Tolongin gua, kaki gua dipegangin. Kata Yuli. Biar gua parno loh. Pikir gua tuh antara gua berani sama takut. Iya. Jadi ayo yuk buruan. Jadi gua tuh mandangnya tuh nganggapnya tuh kalau udah ngelewatin gerbang itu piring gua ya, itu tuh bakal aman. Maksudnya bakal lega lagi. Ya bener dong, akhirnya gua ninggalin itu dia, itu si Yuli gue tinggal. Oh Yuli tinggal. Ambil gue tenangin, pura-pura nggak tahu itu gue ego gue apa gimana. Ayo Yul, dikit lagi. Kan gue nggak bisa gerak sama sekali. Kata Yuli itu. Itu kan posisi kita terakhir sih. Kita terakhir gue masih Yuli itu terakhir. Udah ada jalan juga. Ayo Yul, dikit lagi nih. Paksain. Berat tuh, udah kuat lagi. Jadi sambil minta ke mikir gue tuh kan dia muslim tuh. Sampai baca doanya tuh bapak. Nah, aku muslim atau muslim gitu kata gue. Ya nggak penting juga sih. Jadi tetap kepikiran itu kan. Berarti dia minta bantuan ke bapaknya, cuma bantu bapaknya. Dia juga punya kayak ilmu sisi spiritual itu ya. Tapi mungkin atas nama bapaknya itu tadi. Oh berarti lu nganggep pos 1 itu kayak gerbang goib? Iya, kalau gue nganggep itu. Nah tadi belum selesai tuh buat itu. Nah dari si Yuli kan gue tinggal tuh, di spare waktu, gue dulu, biar bisa nyebrangin itu tadi gerbang gue, ya bener, adem, maksudnya lega. Iya. Lu kayak udah nggak hawa juga, udah kayak biasa lagi. Nggak tahu itu mindset gue sendiri, itu lega apa gimana. Tapi lu ngerasain kayak gitu ya? Ngerasain kayak gitu lega. Nah akhirnya si Yuli masih tetap kepayahan nih sebelum gue. Ayo, dikit lagi, tetap tuh. Apa sih bahasa ininya tuh latih ya di jalan akhirnya bisa juga lewatin itu gerbang. Ya udah gimana udah agak entengan belum, gue nanya gitu kan sih. Ya lumayan dah, enak aja kita jalan lagi. Anjir, berarti pas habis lewat pos 1 itu emang kayak udah gak ada apa-apa lagi ya? Berikutnya lagi pas ke mau jalan base camp? Enggak, pas berikutnya pendakian lagi ke Putri tuh kalau lewat jalur situ kadang suka ingatin gitu. Lewat jalur sini kayak serem banget nih. Ya, mungkin emang karena lagi apesnya juga kita jalan, lanjutin jalan lagi turun. Nah kan sih itu tadi tuh si kita itu tadi udah sampai duluan tuh, udah pokoknya tinggal gua berdua sama si Kang Mas, si Yuli, si Lisa sama si siapa, si Gugun malah. Iya masih Gugun itu malah terakhir kan nyampe duluan. Di situ tuh udah mulai tuh nyerit tuh kita di pos itu. Jadi sampai didatangin ya di situ lah. Iya. Sama ranger itu ya. Iya, sama ranger juga dipanggilin buat nyembuhin si Ita itu. Karena masih ketempelan ya. Wah, makin teriak-teriak malah di situ dia. Makin jadi. Teriaknya malah parah di pos. Berontak-berontak dong. Teriak. Kebetulan juga mau maghrib itu. Udah mau maghrib. Pas kita sampai bawah tuh mau maghrib. Mungkin hilang-hilangnya itu maghrib lah ya, habis maghrib tuh udah mulai lepas dari situ ya. Tapi dalam tanda kutipnya sementara di situ. Turun dong kita ke warung. Turun ke warung, yaudah tuh kita briefingin. Nasi bapak ini tadi tuh gue lupa sih nama itu pak siapa. Nawarin, kebetulan kan dia naik mobil. Nah itu rumah juga nggak jauh, dia di daerah apa sih Pamulang 2 tuh, perumahan Serpong apa gitu. Iya. Ada Pokoknya di daerah Pamulang 2 situ Pamulang ya. 2, iya. Satu arah berarti. Mas gimana nih si mbaknya temennya mau
bareng sama saya aja enggak gitu. Nah mikir kita kan ini orang udah baik banget gini-gini sampai menolongin sampai rumah. Kan dulu deh katanya. Nah terus dari gue sih, dari gue mikir tapi kayaknya kita harus terima deh itu si tawaran si bapak itu tadi. Masalah kita naik motor, takut miling gua sih naik motor ngerinya kalau di daerah puncak ke Ciloto kan kanan kiri jurang. Oh iya benar, ntar dia kerusuhan lagi atau gimana ya? Repot kan. Ya udahlah kita terima aja tawaran si bapak. Ya bener dong, akhirnya si Andre mah tuh ngomongin, gimana kak ini teman saya boleh nggak? Wah ikut ini. Oh iya mas, nggak apa-apa. Dengan senang hati kan. Baik. Tapi gimana? Ada temennya nggak yang mau ada ini sih kursi kosongnya 2. Ya akhirnya masih ini ada si Andre tuh tadi si Lisa. Oh Malisa. Di sama dia tuh naik mobil, nah kita naik motor. Naik motor kan kita ngiringin tuh turun dari warung sampai jalan raya. Oh iya. Ngiringin gitu dong, udah hawanya tuh udah beda lagi. Udah mencekam lagi karena kita lewat itu kali ya. Awalnya udah aneh banget sih kalau kata gue itu. Berarti lu posisinya motor di belakang mobil sih? Iya, kita ngikutin bapak itu. Kita ngikutin si bapak itu turun sampai jalan raya, udah kita enggak jalan biasa. Emang pas mencekam itu lu kayak ngerasain apa tuh di jalur itu? Apa ya kayak ada yang ngikutin atau apa gitu? Merhatiin sih kalau kata gue. Oh kanan kiri itu kayak ada merhatiin. Kalau ngikutin sih enggak, kalau merhatiin ya karena kayaknya udah gak enak banget. Kayak ngeliatin gitu. Kanan kiri udah gak enak, awal juga gak enak. Tapi sampai jalan raya biasa lagi. Karena mungkin udah ramai kali ya. Mungkin udah ramai juga. Jadi sugesti udah nggak ke situ lagi. Kira sih, ya kita nggak kepikiran aneh lagi. Sampai jalan raya, iya dong. Makanya kita cepat aja kita arah balik. Si mobil ini nggak taunya duluan, tapi duluannya itu nggak sampai rumah ya. Nah kita masih agak belakang. Nah teman gue ini kan yang masih tadi yang sempat yang besi juga tuh si Semi sama si Rizky yang masih gugur ini buat. Nah kalau gue kan udah sebut capek juga, itu belakangan tuh masih Andre. Kita nyantai aja lah, seenggaknya udah sama si bapak yang tadi ditolong udah dari rumah. Nah ya gue nggak tahu alasannya apa, itu si bapak menurunnya cuma sampai sini doang nih, yang kayak menara gedung rubuh. Oh sampai keluar tol. Keluar tol daerah Bintaro itu. Iya, yang Permata ya, yang gedung rubuh tuh. Jadi itu sampai situ. Berarti dari situ dia naik apa? Dari situ si teman adanya si Andre ini, si Lisa ini, nelpon kan teman gue ada yang kebetulan nggak ikut, bukan tadi yang teman gue tadi ya, ada yang kebetulan nggak ikut juga. Telepon Bang Dayat, namanya Dayat bisa jemput nggak gini sama si kita nih agak nggak enak badan, ngomongin nggak enak badan. Akhirnya harusnya jemputnya 2 orang, 2 motor lah ya. Mungkin karena mikirnya biasa aja dia jemput jadi 3-in lah. Motor tuh di-3-in. Iya. Mikirnya jemput biasa. Di-3-in. Nah itu teman gue si Dayat itu mungkin ngerasa juga kayak berat. Di-3-in kayak nggak segini beratnya deh kayak dia. Motornya juga motor bebek lumayan enak sih motor. Wah, sebujak-bujak naik motor. Baru kali ini ya orang. Baru kali ini berat banget gitu. Udah, nah jarak kebetulan kita sampai rumah tuh menujunya ke rumahnya si Andre di daerah Perigi situ. Bintaro ya masih ya. Bintaro lah masih daerah Perigi. Menuju rumah si Andre. Nah itu udah mulai ngamuk. Jadi nggak tahu mungkin dia masih ngikutin mobil cuma karena di mobil ada si bapak itu tadi apa takut apa gimana dia ngamuk di situ. Oh berarti ngikut sampai rumah ya? Ngikut sampai rumah. Ya bener aja kan ke teman gue gitu. Ya boleh jadi berat banget ya teman gue si Dayat tadi. Nah sampai rumah kebetulan si kakak ipar si Andre ini ada di rumah kan. Dia bisa ngobatin juga. Orang spiritual juga. Nah ngeliat pertama itu udah takut dia. Takutnya bukan dalam hati. Ini aneh banget nih muka, serem banget. Mata udah kemana-mana, muka hancur. Berarti yang dilihat sama kakak ipar si Andre bukan si Ita ya? Iya. Kayak makhluknya itu ya? Itu. Siapa jelek banget gini akhirnya satu persatu kita datang tuh. Pokoknya paling belakang tuh masih Andre. Udah ngeliat
udah rame segala macam akhirnya diobatin dong tuh, hilang lah pokoknya. Kita si Ita-nya juga nggak kita bolehin pulang, yang ngeri juga kan kalau langsung pulang dia ke rumah. Ya malam kan posisi juga. Sempet tidur dulu lah tuh di rumah si Andre semalaman di teras tuh, teras rumah gitu. Tapi pagi sih Ita udah sembuh tuh. Posisi udah sembuh. Posisi udah. Pokoknya kita sampai ngorbanin juga pas sudah sembuh tuh. Kakak ipar si Andre bilang, tuh baju-baju lu yang lu pakai pada naik gunung satu aja lu buang gitu buat ngilangin sial ke Kaliangke. Satu orang satu baju. Iya. Kasihin teman gue dong si Rizky. Bajunya branded semua. Sialan gitu dia. Bagus-bagus ya? Iya, baju gue bagus semua. Kalau gue sih nyariannya paling dekil. Memang dibuang Kaliangke. Nah teman gue yang buang ke Kaliangke itu si Semi sama si Andre tadi. Pas buang itu dia juga katanya udah pada merinding semua. Kayak ada sesuatu lah ya. Langsung aja dia ngebut balik. Anjir, berarti satu rombongan satu orang. Berarti 8 pakaian yang 8 dibuang. pakaian. Enggak, itu kaos. Pokoknya kaos-kaos gitu apa. Syarat kali ya? Syarat Ya, mungkin ngebuang sial. Buang sial doang sih. Terus pas habis dibuang itu? Ya udah sih, kalau menurut gue itu udah tolerir. Cuman buat gua dan sebagian teman gua, kecuali si Ita itu tadi, terus temen gua si Yuli, sama temen gua sih yang tadi sempet nantang itu si Semi itu tadi. Oh, yang apa? Yang ketiga orang ini yang punya ilmu gitu ya? Ilmu, ada terus ilmu. tadi sempet, ya mungkin agak nggak sopan kali ya, suka nantangin juga gini-gini. Dia masih digangguin? Di seminggu, dari kita sampai rumah seminggu masih diganggu. Tapi dia ganggunya itu dalam mimpi, nggak ganggu. Kontak fisik enggak. Gue mimpi sering didatangin terus sama si sosok itu. Iya. Anjir. Didatangin seminggu sampai mandi kembang loh. Temen gue si Semi itu. Si Semi itu sampai mandi kembang. Sama orang tuanya mandi kembang. Anjir. 1 minggu pas habis itu. Iya. Jadi kita ketemuan lagi setelah turun itu. Ya 2 minggu lah. Nah dia seminggu itu masih diganggu. Lewat mimpi tuh. Lewat mimpi. Anjir. Hampir tiap malam. Nah kalau si Ita itu sempet kan sama kakak iparnya tadi si Andre, ini jadi naik gunung dulu lah. Takutnya masih disenengin. Iya. Ibaratnya kayak pensiun sementara lah. Wah serem juga kan, itu kasihan juga diponis begini. Iyalah, di rumah aja. Iya. Dia ngikutin tagline sekarang. Tapi pas si Itanya itu sembuh ya, pas dari habis rumahnya, dari rumahnya Chandre, itu dikasih tahu nggak kayak penyebab dia disukain karena apa, terus kenapa dia diikutin sampai rumah? Kalau khusus si Itanya itu ya? Kayaknya enggak sih. Maksudnya kan biasanya kan ada tuh yang kayak datang bulan apa apa. Kalau kayaknya enggak deh. Oh enggak. Berarti ya mungkin yang pure suka mungkin ya. Pure suka. Nggak ada sih. Kalau gua sih nangkep gua, kalau dari gua pribadi ya, mungkin kayak kita tuh dari awal tuh kayak nggak sopan. Nggak sopannya dari kan kita pas ngambil air apa nggak izin, nggak numpang. Kalau gua sih mungkin itu. Iya. Jadi pelajaran buat guanya tuh ya besok kalau kita ke berkegiatan di alam gitu ya harus tahu ini aja sih, tata krama lah ya. Tata krama, ada lahir lah. Iya betul. Ada lahir. Kita tahu ada makhluk nyata, tapi kita juga harus tahu ada makhluk ciptaannya Allah yang lain. Tuhan yang dalam bentuknya itu halus. Iya. Makanya kita harus tahu itu aja. Jangan saling ganggu apa ya, harus permisi harus apa, itu doang sih pelajaran buat gue yang gue dapet ya. Dari itu habis kejadian 1 minggu setelah lu turun, mereka kan masih diganggu tuh. Terus akhirnya lu tahu si Rizky itu si Semi diganggu pas itu lagi. Pas kita ngumpul dia cerita. Dia sampai mandi kembang, terus makan nasi goreng sama kayak garam. Bayangin nasi goreng sama kayak garam rasanya gitu. Jadi berarti ya mungkin dia dari keluarganya masih kental ya, sisi spiritualnya itu ya. Spiritualnya masih kental aja. Kalau gue sih sampai rumah tidur enak. Oh kalau lu sebagian teman lu yang lain sama lu itu nggak digangguin? Kecuali teman gue itu tadi, 3 orang itu. Jadi kita tidur aja kok. Aman ya. Akhirnya teman gue yang tadi, gue lupa tadi siapa sih teman gue tuh yang ini awal yang datang. Bener kan kemarin gue bilang. Oh yang ngasih tahu tanda ya. Gue lupa tuh
Yang kayak lu disuruh baca doa dulu sebelum berangkat. Oh, dia datang lagi. Kan gue bilang, bener juga lu ngomong. Iya, ganggu gua. Terus lu malam gak diganggu kan? Dia tahu. Oh, dia tahu. Lu malam gak diganggu kan? Lu pada gak sholat kan? Gak ada baca Yasin kan lu pada? Anjir. Tahu katanya. Itu katanya. Apa? Karena lu jauh dari Tuhan, makanya lu gak diganggu. Coba kalau lu deket sama Tuhan lu malah diganggu pasti. Itu juga sih, kita gak ada yang sholat. Lu nggak ada yang sholat, lu nggak ada yang baca-baca, tapi aman ya. Aman malah. Kalau lu ngakuin itu, Ya nggak tahu lah. Nggak tahu lah. enggak lah. Pasti kalau misalkan kita dekat mah nggak bakalan digangguin lah. Iya ya. Heeh. Benar juga sih. Terus berarti dari habis kejadian itu semua udah selesai. Terus si Itanya sekarang masih bisa. Akhirnya berapa bulan? Tapi emang kayaknya dia emang apa sih kalau orang yang gampang kemasukan? Tiga jarang ya mungkin. Tiga ya? jarang ya? Hmm. Sempat akhirnya nggak sampai lama banget. 2 bulan 3 bulan. Ya setengah tahun lah. Nggak Ikut tahu. lagi nge-track. Udah naik lagi, normal lagi, nggak digangguin ya. Enggak juga. Ya karena itu tadi gue bilang karena dia Tiga jarang. tetap aja kayak ketempel. Tapi nggak separah. Yang di gede. Gitu doang sih. Ya pokoknya kita di pesennya itu doang lah. Ya mungkin lu ada Apa? pesan-pesan buat teman-teman yang lain kalau misalkan mereka lagi Pesan apa ya? berkegiatan di alam liar. Ya itu tadi yang gue bilang. Pokoknya kita apa sih namanya ya? Kalau ada pelahir lah. Ada lahir, Kita tahu ada makhluk yang nyata, ada makhluk yang nggak bisa dilihat juga. nggak bisa dilihat. Kayak corona nggak bisa. Iya. Nah, kita harus hormatin dia juga. Betul, betul. Kalau kita lewat tempatnya dia, kita Ya permisi lah seenggaknya lah. Ah. Ya, permisi lah. Karena walaupun nggak bisa dilihat, mereka bisa ngerasain kehadiran kita juga ya. Pokoknya kita ikutin presiden sini aja tuh sebenarnya. Presiden yang paling di ini tuh Soekarno. Soekarno tuh presiden yang paling dihargain sama makhluk halus. Nggak tahu gue sumbernya apa tuh atau buku pernah baca. Jadi dia suka apa sih namanya hormatin luhur, terus nunggu apa gitu. Makanya dia paling dihormatin itu namanya Dari makhluk-makhluk gitu ya. makhluk gitu. Makanya paling diakuin lah tuh Soekarno. Oke, mungkin segitu aja cerita dari sahabat kita nih, dari Bro Anton. Iya. Ditunggu nih Bro Anton cerita-cerita mistisnya lagi. Cerita apa ya? Ya ntar naik gunung nggak usah pakai tata krama lah, langsung aja naik. Biar ada cerita baru lagi. Kopol ya. Nggak bercanda. Ya intinya yang penting kalau misalnya kita berkegiatan di alam liar kita harus beradab ya, betul ya Mas? Punya ada pelahir. Kita punya adab lahir, kita tahu tata keramanya, nggak boleh ngomong yang sembarangan, Betul. ngomong sikap harus dijaga banget. Mungkin itu aja di cerita kita kali ini. Kita bertemu lagi di cerita-cerita selanjutnya dari narasumber yang berbeda. Makasih Mas Anton buat waktunya. Sukses ya. Siap, terima kasih. Ya. Mungkin dari itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.